Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat amatir dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya, Dev. Kebetulan di sini ada Bapak Syarif Helmi, Bapak Kepala Balmon kelas 1 Pekanbaru Riau. Jadi saya juga memperkenalkan diri sebagai amatir. Kebetulan saya pemegang 2 call sign, yaitu Charlie Pavi Charlie di Orari dan Juliet Zulu 04 Alpha Charlie Echo di Rapi. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan operasi penertiban terhadap para pemegang IAR dan Ikrab di Pekanbaru Riau, ya, bersama tim monitoring Balmon kelas 1 Pekanbaru bawah pimpinan Pak Novriadi dan Pak Anton. Nah, tentunya dengan persetujuan Pak Kabalmon, Pak Syarif Helmi, dan pagi ini kita berkesempatan hadir di kantor beliau yang luar biasa, nyaman ya, untuk bisa bersilaturahim dan kenal lebih dekat lagi dengan Pak Kabalmon. Kebetulan Bapak baru juga pindah ke Pekanbaru ya Pak? Saya di Pekanbaru ini sudah 1 tahun lebih, khususnya 13 bulan lah. Siap. Setelah pindahan saya dari NTT Kupang. Dari NTT ya Pak? Tapi Bapak asalnya dari? Kalau asal saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Dari Palembang ya Pak? Oh iya, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Helmi, saya sudah kenal duluan kemarin waktu sebelum operasi. Baik Pak, Dek mau tanya-tanya dulu nih Pak, biar teman-teman terinformasi. Apa nih Pak yang diharapkan dengan operasi penertiban kemarin gitu? Bagaimana prosesnya terjadi penertiban kemarin? Kalau Dev kan kemarin begini Pak, H-1 dihubungi oleh Ketua Daerah Rabi 04 Riau untuk ikut di operasi, mendampingi di operasi. Tentunya dibikinkan surat tugas dan disitulah dia hadir. Gitu. Dari Balmon sendiri nih Pak, mohon penjelasan bagaimana proses terjadinya penertiban, kenapa penertiban, habis itu apa aja harapannya ke depan? Ya, terima kasih Bang Ded. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan operasi penertiban frekuensi radio. Nah, itu program masing-masing kita unit pelaksana teknis di daerah punya program kegiatan penertiban. Nah, hanya saja sekarang ini semua kegiatan kita di pusat atau terpusat. Rencana-rencana kita, kegiatan penertiban kita itu dipandu atau dikontrol oleh pusat. Jadi kegiatan penertiban frekuensi itu serentak. Serentak di Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia serentak dilakukan. Jadi untuk kali ini adalah kegiatan penertiban kali kedua di tahun 2022. Nah, jadi yang pertama itu objeknya adalah ISP, Internet Service Provider, dan untuk kali ini kita melaksanakan kegiatan penertiban dengan PO teman-teman amatir dan maritim. Amatir itu ya Orari dan Rapi. Ya, begitu Bang Ded. Oke, berarti memang sudah 2 kali ya Pak ya, makanya namanya penertiban tahap 2, penertiban nasional tahap 2 ya Pak? Betul. Ini seluruh UPT bergerak di Indonesia? Seluruh UPT waktunya serentak. Waktunya serentak, berarti tanggal berapa kemarin Pak kita operasi itu Pak? Dimulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Juli. Jadi objek kita, jadi kami membagi tugas. Teman-teman di lapangan membagi tugas. Hari pertama dan hari kedua itu kami beroperasi di Kota Pekanbaru. Nah, objeknya adalah kebanyakan kalau di Pekanbaru ini teman-teman amatir, Orari dan Rapi. Sementara maritim itu hanya di Seiduku istilahnya kalau di sini. Iya betul. Sungai Duku. Ya. Nah, itu sedikit saja. Nah, untuk selanjutnya setelah hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai hari kelima kita bergerak di Bagan Siapiati. Oh, di Rohil ya Pak? Di Rohil. Oke. Oh, ternyata tanggal 1 itu maritimnya juga belum selesai nih ya Pak? Saya pikir kemarin hanya amatir.
ternyata ada maritim juga ya. Ada maritim. Oh itu juga kita sampai tanggal 1. Sampai tanggal 1 di Kabupaten Oh, Rohil. oh rencananya Pak hari ini berangkat ke Rohil ya? Betul. Tapi kita punya kesempatan Iya. ngobrol-ngobrol dengan Pak Syarif Helmi. Alhamdulillah beliau meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Terus apa nih harapan Pak Syarif Helmi untuk kedepannya kepada kawan-kawan amatir? Apa saja yang Bapak ketahui nih selama ini pelanggarannya? Bagaimana Bapak memahaminya setelah 1 tahun di Pekanbaru? Ya, waktu 1 tahun itu sebenarnya ya cukup lama ya. Iya. Cukup lama saya di Pekanbaru atau kota Provinsi Riau. Iya. Provinsi Riau ini kan ada 12 kabupaten kota. Betul. Wilayah kerja kita di Provinsi Riau itu 12 kabupaten kota. Iya siap. Nah, untuk kali ini kami beroperasi di Kota Pekanbaru. Baik. Nah, dengan teman-teman amatir, ya Ari dan Raffi, ya kami sudah selalu membina hubungan dengan baik dengan Orari, dengan Raffi. Jadi kalau dengan Orari itu kita selalu mengadakan ujian negara amatir radio atau UNAR. Iya. Itu bertahap beberapa kali sudah. Jadi kami mengadakan ujian amatir radio di kantor. Iya, iya. Jadi kami juga mengadakan ujian negara amatir radio di terakhir kemarin itu di Duri. Bengkalis ya Pak? Iya. Duri ya, Kota Duri ya. Duri, Bengkalis, ya. Siap. Di Duri Bengkar Kabupaten Bengkalis Iya, ya. iya, iya. Nah, di situ kami mengadakan itu dengan teman-teman Parari. Iya. Dengan teman-teman Raffi, kami selalu mengadakan atau sebagai narasumber untuk DO, Bimbingan. organisasi. Iya, iya. Nah, itulah dia. Jadi selalu kami membina kepada teman-teman amatir ini. Beberapa waktu terakhir ini kan nantinya ada BO, bahkan kemarin Pekanbaru sama Kampar ya, atau kita tuh mau BO. Iya, iya. Saking semangatnya mungkin ya. Bapak Pekanbaru juga supportnya luar biasa. Terima kasih Pak. Tapi Pak, bagaimana Bapak memilih target operasi ini Pak? Ini yang harus kita luruskan karena ada image yang beredar bahwasanya ketika organisasi dilibatkan itu teman-teman yang melanggar aturan agak sedikit sensi nih Pak. Sensi itu maksudnya loh kok teman-teman pada organisasi kok ikut-ikutan menindas anggotanya. Nah, ya, image seperti itu Pak. Gimana Bapak mendapatkan TO dari kawan amatir ini yang akan didatangi? Ya, kami mendapatkan TO yang akan didatangi itu ya banyak sumber. Kami kan anggota-anggota kami juga ada anggota yang menjadi anggota Orari. Amatir, Raffi dan Orari ya? Iya. Teman-teman kita juga menjadi anggota amatir Orari dan Raffi. Iya. Tentu ya teman-teman kita tahu lah siapa yang bermain atau yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Iya. Nah, kepada teman-teman yang melanggar tadi, Iya. ya. Nah, yang melanggar ini atau yang kita temukan di lapangan, ada teman-teman atau rekan-rekan kita yang mempunyai izin. Iya. Juga ada yang mempunyai izin, ada yang merasa mempunyai izin, Ada yang sama sekali ada yang tidak sama sekali. Siap. Ada yang mempunyai izin, ya sudah kita terima kasih kepada teman-teman yang sudah patuh tadi. Iya. Hanya saya berpesan kepada teman-teman yang punya izin tadi, pergunakanlah izinnya sesuai dengan peruntukannya. Oh siap. Iya. Plan-nya, aturan permennya gitu mungkin ya Pak maksudnya. Jadi Siap. kalau dia punya izin Orari ya mainlah di Orari. Iya. Kalau punya izin Raffi ya mainlah di sana. Jangan punya izin Orari, mainnya di Raffi. Oh iya, pernah kita temui juga kemarin. Iya siap. Nah, itu teman-teman yang mempunyai izin. Iya. Ada teman-teman yang merasa punya izin. Merasa ini gimana Pak? Agak bingung Pak. Begini, yang merasa punya izin itu dia itu sebenarnya awalnya mempunyai izin. Oh siap, siap. Awalnya dia mempunyai izin, tapi mungkin terlewat atau lupa. Sudah mati ya? Izinnya kan ada batasan waktu. Iya, iya. Nah, ada batasan waktu. Nah, dia mungkin terlupa bahwa batasan izin itu sudah habis. Habis sudah ya. Harus diperpanjang ya Pak? Harus diperpanjang. Oh. Itu. Nah, yang ketiga itu ada teman-teman
ini kenal semua, kenal semua, ya. Kenal semua. Iya. Yang memang sama sekali tidak punya izin. Oh iya. Nah ini yang perlu dibina agak dalam, Iya. ya kita arahkan untuk segera mengurus izin. Maunya di mana? Sulitannya di mana ya? Juga. Iya, dia maunya di mana? Mau ngurus izin di mana? Di Rapi atau Orari? Kalau Rapi segera hubungi organisasi Rapi. Ya. Kalau Orari ya silahkan berhubungan dengan teman-teman Orari untuk mengikuti ujian radio. Iya. Begitu. Mungkin apa namanya sesuai kebutuhannya mungkin gitu Pak ya. Sesuai dengan Karena kebutuhan. Rapi dan Orari itu kan ternyata berbeda band plan-nya. Kalau Iya. kita butuhnya hanya komunikasi lokal saja antar penduduk, ya silakan mungkin nggak perlu di Orari. Tapi kalau mau lebih luas lagi sampai ke internasional dan juga mungkin aspek spesifikasi diberikan lebih bagus, lebih luas, tentu ke Orari. Tapi banyak juga nih Pak yang punya call center Rapi, ada juga call center Orari yang diborong. Iya. Saking cintanya dengan amatir. Iya betul. Ya kita masa butuh semua ya di lokal tentu kita mungkin lebih banyak ke Rapi karena di Rapi lebih dekat ya antar penduduk, namanya juga antar penduduk ya. Tapi komunikasi juga lebih santai gitu. Iya. Iya siap. Lalu Pak, apa nih harapan Bapak kepada kawan-kawan amatir yang sudah kita lakukan pembinaan ini Pak ke depannya? Iya. Dalam 2 hari kemarin ya ada beberapa yang sudah kita bina, ya kita tertibkan. Tujuannya adalah agar penggunaan frekuensi di amatir ini tertib. Nah kalau sudah tertib, teman-teman yang menggunakan frekuensi tersebut akan nyaman. Jadi kalau komunikasi udah frekuensinya tertib, jadinya komunikasi juga lancar, tidak ada yang terganggu. Oh iya. Nah, pesan saya juga kemarin ya, sebelum kita ke lapangan, itu teman-teman kami, anggota-anggota kami itu kan juga anggota bermain di amatir, di amatir, tentu sudah mendengar atau terdengar ya atau menyaksikan sendiri bahwa teman-teman yang ada yang masih nakal istilah kita ya, Menyalahgunakan peruntukan ya Pak ya. bukannya Iya siap. menggunakan HT Iya. dengan memperdengarkan musik, menggunakan HT untuk powernya supaya kencang-kencangan, istilahnya trek-trekan, Rekan ya. istilahnya seperti itu. Nah itu saya berpesan pada teman-teman amatir radio itu, janganlah seperti itu, patuh kepada aturan. Yang belum mempunyai izin segera mengurus izin, yang sudah sudah punya izin ya sesuaikanlah dengan peruntukannya. Baik, luar biasa. Teman-teman ingat ya pesan Pak Balmon ya. Terus Pak, ini kan ada apa namanya penertiban ini bagaimana Pak? Selama ini kan kami pahami bahwasanya Balmon itu berat banget mau bergerak nih. Ini curhat dikit nih Pak. Berat banget untuk menindak. Ini ada juga yang curhat seperti ini gitu. Banyak teman-teman yang bilang percuma lah lapor, nggak ada tindakan kok. Nah ini bagaimana nih Pak operasi ke depan ini? Apakah memang semuanya harus dilakukan secara protokol? Ada tunggu operasi secara nasional dulu baru bergerak? Atau bagaimana Pak? Mungkin Pak bisa jelaskan sedikit Pak ke depan ini Pak. Tidak ya, jadi begini, kami sebelumnya kita dasar bergeraknya itu adalah Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Siap. Ya, sekarang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 ya tahun 2020. Nah itu utamanya adalah pengenaan sanksi administrasi. Iya. Jadi tidak serta-merta langsung pidana. Di 36 kita bisa langsung pidana, namun di Cipta Kerja itu Administrasi dulu ya Pak. administrasi dulu yang dikedepankan. Oke siap. Jadi administrasi itu apa? Langkah-langkahnya itu ya dikasih peringatan. Peringatannya Pak ya. Peringatan 1, 2, 3. Terus kalau mungkin dikasih denda administrasi. Oh iya ditanya Pak. Siap. Nah, kalau sudah dibina beberapa kali, ditegur segala macam beberapa kali, masih juga membandel,
barulah tindakan pidana. Oh, bisa tuh pidana ya Pak ya? Bisa, ya, sudah beberapa kali berulang-ulang dan membahayakan keselamatan manusia, bisa dipidanakan. Oh iya, berarti kalau seperti teman-teman yang sudah punya polsen nih Pak, kadang-kadang yang punya izin ini merasa sudah bisa berbuat apa saja nih Pak. Padahal kan seperti perizinan itu punya peruntukan, baik plan, aturan, cara aturan main segala macam itu kan ada aturannya. Nah ini biasanya mereka merasa udahlah ngapain udah punya izin kok di depan gitu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat mereka agak sedikit lupa dan bertindak di luar aturan, seperti membentang lagu. Nah ini banyak juga nih alasannya sering untuk meramaikan frekuensi. Bagaimana Pak? ini yang sering kita dengar, klasik banget gitu. Ya, sebenarnya kalau anggota amatir yang utama itu membina adalah organisasi, Iya. orari ataupun Tapi. PRD. Ya, organisasi itulah yang membina. Siap. Itu yang utama. Siap. Namun dari pemerintah regulasinya juga sudah ada ketentuan-ketentuan, Iya. etika dalam berbicara, penggunaan frekuensinya, Iya. dan juga saya ingatkan bahwa perangkat yang digunakan juga harus bersertifikat. Oh iya. Itu Harus saya bersertifikasi, harus ya? bersertifikasi. Jadi dikhawatirkan perangkat-perangkat yang buatan atau belum tidak sesuai dengan standar itulah yang bisa mengganggu para teman-teman lain yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Oh iya, itu kadang-kadang ini overpower, terus Overpower. bandwidth-nya kelebaran ya. Sesuai lah. Siap. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, mudah-mudahan komunikasi lancar. Iya, betul. Ya. Tapi begini Pak, ada juga yang mengatakan bahwasanya yang merakit perangkat ini kalau ditindak ini agak sedikit membatasi kreativitas anak bangsa nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal ini? Iya, ini agak repot juga ya. Seolah-olah kita menganggap tidak ya. Jadi, Oh tidak ya Pak ya? ya, jadi silahkan gunakan kreativitas. Di situ kan ada sekolah-sekolah yang SMK ya. Iya, resmi ya Pak. SMK resmi untuk menggunakan atau untuk berkreasi. Iya. Silahkan. Tentunya kan di situ kan powernya dibatasi. Oh iya, ada aturannya Pak ya. Powernya dibatasi. Kalau powernya sudah dibatasi, tentu tidak melebar. Oh siap. Tentu tidak akan melebar. Nah, kalau sudah seperti itu ya semua akan berjalan lancar. Kreativitas tidak terganggu, masyarakat atau pengguna amatir tidak terganggu juga. Baik, berarti kalau kita misalnya merakit nih Pak, Ya. kita bisa datang ke Balmon untuk meregistrasi. Proses sertifikasi ya. Sertifikasi. Proses sertifikasi tentu ada syarat-syarat khusus. Jadi kita di Direktorat Jenderal SDPI di Kementerian Kominfo ini ada balai besar ujian perangkat. Oh ada ya Pak ya? Jadi Kita di sini ada Pak di Pekanbaru? ya, tidak ada. Oh tidak ada. Yang ada hanya satu di pusat di Jakarta. Oh siap. Nah, berarti kita ke pusat lagi urusannya. Di pusat. Terima kasih Pak Syarif Helmi atas waktunya Pak. Mungkin terakhir Pak, himbauan saja Pak mungkin untuk masyarakat ya, khususnya masyarakat amatir. Sekali lagi Bapak mengimbau, silakan Pak, kesempatan terakhir sebelum kita tutup Pak. Silakan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya pada saat ini adalah rekan-rekan amatir, Polri dan Rapi, gunakanlah frekuensi sesuai dengan peruntukannya, Baik. artinya berizin Iya. Dan bersertifikat. Iya. Frekuensi tertib, komunikasi Betul. lancar. Lancar ya. Baik Pak Kebamun, terima kasih Pak Syarif Helmi atas waktunya Pak.